yang perlu kita lakukan yaitu membuat judul berupa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kemudian upload nilai ujian semester. Selain itu ada pula mata kuliah, kelas, dosen, dan juga semester. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat tabel dengan mengawali pembuatan nomor, gabungkan dua sel, kemudian match and center, kemudian rata tengah. Ada pula nomor mahasiswa. Supaya terlihat rapi, maka kolom pada mahasiswa diperbanyak atau diperpanjang. Kemudian diklik dua kolom terus match and center dan rata tengah. Ada juga nama mahasiswa. Begitu pula dilakukan perpanjangan sel, kemudian match and center dan klik atau rata tengah. Selain itu ada pula pada bagian presensi, bagian tugas, meet, dan juga UAS yang termasuk ke dalam satu kolom nilai, sehingga kolom nilai diblok sepanjang UAS hingga match and center dan klik tengah atau rata tengah. Selanjutnya yaitu membuat kolom nilai akhir. Supaya rapi, maka perpanjang kolom atau sel pada nilai akhir. Langkah selanjutnya yaitu membuat kolom keterangan. Sama seperti selanjutnya, maka perpanjang sel pada kolom keterangan. Untuk merapikannya, maka blok dua sel nilai akhir dan di bawahnya, kemudian klik match dan rata tengah. Begitu juga dengan kolom keterangan. Langkah selanjutnya yaitu membuat nomor dengan membuat 1 sampai 3, kemudian blok, tarik sampai nomor yang kita tentukan. Contohnya 22. Membuat tabel, maka dapat melakukan dengan blok semua area yang diinginkan, kemudian klik tabel, kemudian pilih auto sum. Langkah selanjutnya yaitu memberikan nomor pada mahasiswa, yaitu C1 B0 22 015, kemudian C1 B0 22 016. Karena nomornya berurutan, maka kita dapat melakukan secara otomatis dengan blok kedua yang telah ditulis dan tarik, maka secara otomatis akan tersusun secara berurutan. Langkah selanjutnya yaitu menulis nama mahasiswa seperti Ranti Ditasari, kemudian Dinda Khairunisa, dan seterusnya. Karena nama mahasiswa itu berbeda-beda, maka kita harus menulisnya secara manual hingga akhir.
Selanjutnya yaitu mengisi presensi seperti 100%. Karena terdapat 9 kali secara berurutan, maka kita dapat melakukannya secara otomatis dengan blok kemudian tarik. Maka secara otomatis dia akan tertulis 100%. Dan apabila terdapat yang beda seperti 87,5%, maka kita harus menulisnya secara manual. Begitu juga seterusnya hingga selesai. Selanjutnya yaitu mengisi kolom bagian tugas. Karena nilai pada bagian tugas itu berbeda-beda, maka kita harus mengisinya secara manual. Seperti 80, kemudian 80, kemudian ada 85, 78, dan seterusnya hingga akhir. Setelah selesai mengisi kolom tugas, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi pada bagian kolom meet. Karena sama seperti kolom tugas, isinya berbeda-beda, maka kita harus menulisnya secara manual seperti kolom tugas sebelumnya. Seperti cara sebelumnya, kolom ulas juga dilakukan secara manual karena isinya itu berbeda-beda. Setelah selesai memindahkan semua data-data yang tersedia, maka ada beberapa hal yang perlu kita cari, seperti mencari nilai rata-rata dari kelas, kemudian jumlah nilai yang di atas 70, kemudian ada pula jumlah nilai yang di bawah 70, kemudian ada pula jumlah mahasiswa yang mengikuti MIT, jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti UAS, dan ada pula jumlah mahasiswa yang lulus. Maka kita dapat membuatnya menjadi sebuah tabel tersendiri. Agar terlihat lebih rapi, maka kita dapat merapikannya dengan cara mengupload satu persatu, kemudian klik match and center, kemudian rata tengah, atau bisa juga rata kiri. Maka secara otomatis tabel tersebut akan mengikuti tabel
yang di atasnya atau tabel yang telah kita buat tadi. Untuk mempermudah dalam menjawab, maka kita dapat memindahkan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan, seperti untuk mencari nilai akhir. Untuk mencari nilai akhir, maka kita dapat menjumlahkan beberapa nilai berikut, seperti 10% dari nilai presensi, kemudian 25% dari nilai tugas, kemudian ada pula 30% dari nilai MIP, serta 35% dari nilai UAS. Kemudian ada pula ketentuan yang kedua, yaitu ketentuan untuk mencari keterangan. Seperti yang pertama, jika nilai akhir lebih besar dari 65, maka dapat dikatakan lulus. Sedangkan jika nilai akhir lebih kecil dari 5, maka keterangan tersebut tidak lulus. Setelah kita membuat tabel-tabel tersebut, maka hal selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengisi nilai akhir dan keterangan. Untuk mengisi nilai akhir, maka kita dapat menggunakan ketentuan yang telah diberikan, seperti 10% dari nilai presentase, 25% dari nilai tugas, dan 30% nilai MIT, serta 35% dari nilai UAS. Sedangkan untuk mengisi keterangan, maka kita dapat menggunakan ketentuan seperti jika nilai akhir lebih besar dari 65, maka keterangan tersebut lulus. Namun, apabila jika nilai akhir lebih kecil dari 65, maka keterangan tersebut tidak lulus. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, maka kita dapat mengaplikasikannya seperti yang telah seperti menggunakan ketentuan tersebut. Maka kita dapat menggunakan rumus sama dengan nilai presentase atau yang berada di kolom D baris 14 atau sel D14, kemudian dikali dengan 10%, kemudian ditambah nilai tugas atau yang berada di sel E14 dikali dengan 25%, kemudian ditambah nilai MIT yang berada di sel F14 dikali dengan 30%, kemudian ditambah dengan nilai UAS yang berada di sel G14, kemudian dikali dengan 35%. Maka kita enter. Maka diketahui bahwa hasilnya 74-20%. Di sini kan persen nih. Maka untuk supaya kita tidak persen, kita dapat mengubahnya dengan klik bagian number, kemudian kita custom, kemudian kita bagian general, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini diketahui dibikin desimal yaitu 74,2. Untuk mempersingkat, maka kita dapat mengkopinya saja seperti klik terus disorot ke bawah sampai di bagian terakhir. Nah, maka dapat diketahui di situ langsung muncul semuanya ya. Muncul semuanya kan teman-teman.
sama dengan if nilai akhir yang berada di H, contohnya H1, kemudian lebih besar dari 65, kita kasih titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi, tidak lulus. Bahwa 74 itu dikatakan lulus. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat, maka kita dapat melakukan seperti hal tersebut dengan menyorotnya ke bawah atau mengcopy rumus tersebut. Di sini udah nampak tuh nilai keterangan lulus dan tidak lulus. Setelah kita mengisi bagian keterangan dan nilai akhir, kita belum selesai nih, maka kita harus mengisi bagian nilai rata-rata kelas, jumlah nilai yang di atas 70, jumlah nilai yang di bawah 70, jumlah mahasiswa yang mengikuti MIT dan sebagainya. Apabila kita ingin menghitung nilai rata-rata kelas yang berada di bagian presentasi, maka kita dapat menggunakan rumus sama dengan rumus rata-rata itu kan average, maka kita tulis average sama dengan average, klik di bagian presentasi, kemudian bagian tugas, kemudian di enter. Di situ diketahui bahwa hasilnya 81,78. Begitu juga di dan seterusnya. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari MIT, nilai rata-rata dari UAN, dan nilai rata-rata dari nilai akhir. Untuk mengisi nilai jumlah yang di atas 70, maka kita dapat menggunakan if, kemudian di blok sel, kemudian di blok sel bagian nilai tugas, kemudian titik koma.
melakukan hal tersebut secara sama-sama. Untuk selanjutnya kita mengisi nilai yang di atas 70 bagian nilai akhir yang rumus sama dengan call if, kemudian di blok sel bagian nilai akhir, kemudian titik koma, tanda kutip lebih besar sama dengan 70, kemudian tanda kutip lagi, kemudian maka diketahui hasilnya 9. Sedangkan kita untuk mengetahui jumlah nilai yang di bawah 70, maka kita dapat menggunakan rumus sama dengan count if juga, count if, kemudian di blok bagian ini, kemudian dikasih titik koma, kemudian tanda petik lebih kecil dari 70 tanda petik, kemudian enter. Nah, di situ diketahui bahwa nilainya 2. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menggunakan cara tersebut. Sama aja. Count if, kecil dari 70, tanda petik lagi, kemudian kita enter. Jika lalu di bagian nilai UAS sama juga gunakan count if, blok bagian nilai luas, kemudian titik koma, kasih tanda petik lebih kecil dari 70, kemudian enter. Di situ hasilnya sama dengan 4. Kalau di bagian nilai akhir kita menggunakan rumus yang sama juga. Kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, di situ sudah diketahui nilai yang di bawah 70 ada di bagian nilai akhir terdapat 13, di bagian UAS terdapat 4, bagian mid terdapat 3, dan nilai tugas ada 2 orang. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengisi nilai yang mengikuti mid. Mengikuti mid, kita dapat melakukannya dengan menggunakan rumus sama dengan count. Salah. Mengikuti mid di bagian sini. Mengikuti mid di sini sama dengan count, kemudian kita blok bagian mid, kemudian kita enter. Maka di situ diketahui bahwa hasilnya 2. Sedangkan untuk mencari jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti UAS, maka kita dapat menggunakan rumus count if. Namun terdapat perbedaan, yaitu sama dengan count if, kita blok semua bagian sel UAS, kemudian kita kasih tanda titik koma, tanda petik 2 kali, dan kemudian enter. Nah, di sini maka yang tidak mengikuti UAS 2, ini benar, 1, 2, benar ya.
Sedangkan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus, kita dapat menggunakan rumus CONIF juga, sama dengan CONIF salah sel sini sama dengan CONIF kita blok bagian keterangan kemudian dikasih tanda titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik lagi, tanda petik, kemudian kita enter. Nah, di sini diketahui bahwa ya jumlah yang mengikut mahasiswa yang lulus 13. Itulah contoh pengaplikasian dari beberapa fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel.